Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang mengusung materi tentang Islamic Leadership yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Amrina Rosada, kemudian teman saya Aditama. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan. Yang pertama, kami akan membahas organisasi dan kepemimpinan. Yang kedua adalah kepemimpinan di luar organisasi. Lalu yang terakhir adalah ulama dan kekuasaan. Yang pertama adalah pengertian organisasi. Organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non-manusia yang masing-masing memiliki fungsi dalam pencapaian tujuan. Organisasi secara sistemik adalah sistem yang bersifat terbuka, seperti halnya sistem sosial. Sebab, organisasi mencangkup orang dan tujuan-tujuan yang bergantung atas usaha orang untuk mencapai kinerja hasil yang menjadi arah yang benar sebagai sistem sosial. Tujuan organisasi sendiri adalah menghasilkan barang dan pelayanan. Organisasi non-profit contohnya adalah menghasilkan pelayanan dengan keuntungan masyarakat seperti pemeliharaan kesehatan, lalu pendidikan, proses keadilan, dan pemeliharaan jalan. Bisnis penghasilan barang, konsumsi dan pelayanan seperti mobil, perumahan, peluang rekreasi, perhotelan, lembaga keuangan, dan lain-lain. Organisasi merupakan perpaduan kerjasama sumber daya fisik dan manusia. Selain itu, di dalamnya juga ada tujuan, pembagian kerja, dan hierarki kewenangan. Pembagian kerjanya yaitu usaha manusia, proses melaksanakan pekerjaan ke dalam suatu komponen kecil yang melayani tujuan organisasi dan untuk melakukan oleh individu atau kelompok yang disebut bagian kerja. Pembagian kerja ini berlangsung untuk memobilisasi organisasi dalam pekerjaan banyak orang untuk mencapai tujuan umum. Hierarki. Hak untuk bertindak dan memerintah pribadi orang lain. Para manajer memiliki kewenangan terhadap bawahannya. Bila organisasi membagi pekerjaan ke dalam bagian kecil, beberapa hal harus dikerjakan untuk mengkoordinasikan usaha, menjamin bahwa hasil pekerjaan mencapai tujuan organisasi. Hierarki kewenangan adalah bila posisi kerja ditata agar pembagian kewenangan meningkat, memudahkan koordinasi. Seseorang yang memiliki kewenangan tinggi dapat membuat keputusan yang menghasilkan dalam koordinasi lebih baik dan mengarahkan aktivitas kerja pada level yang rendah. Dengan perpaduan unsur manusia, material, dan perangkat tujuan, pembagian kerja yang jelas serta kewenangan, maka suatu organisasi bekerja untuk sistem terbuka untuk mencapai tujuan. Begitupun, hal yang paling fundamental adalah fungsi sumber daya personil sangat menentukan.
karena kualitas, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sesuai kewenangannya akan menentukan efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi. Semua komponen organisasi sebagai sistem tersebut harus bersinergi dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, sinergi adalah menciptakan suatu perpaduan yang menjadikan lebih kuat daripada sekedar penjumlahan bagian-bagian organisasi. Lalu, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan yaitu proses mempengaruhi orang lain dalam hubungan antara pimpinan dengan bawahan atau dengan pengikut. Frigon tahun 1996 menjelaskan bahwa leadership is the art and sense of getting others to perform an active vision. Pendapat tersebut menjelaskan kepemimpinan sebagai seni dan ilmu tentang proses memperoleh tindakan dari orang lain dan mencapai visi. Setiap orang menginginkan pemimpin dan memiliki kompetensi, kejujuran, pandangan ke depan, memberi inspirasi, dan berhasil. Bahkan pemimpin harus mampu bagaimana menciptakan suatu atmosfer kepercayaan. Jadi, pemimpin menunjukkan integritas, memiliki makna besar, dan membangun kepercayaan menambah untuk mencapai visi kepemimpinan. Kemudian, apa itu kepemimpinan di luar organisasi? Pada hakikatnya, makna kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi orang lain mencapai tujuan dalam suatu situasi. Kepemimpinan dapat berlangsung di mana saja, sedangkan di sisi lain, menekankan fokus kepemimpinan terhadap kemampuan seseorang memperoleh tindakan dari orang lain. Kemudian, ada beberapa generalisasi yang ditawarkan oleh Myers sebagaimana dalam Morpeth et al. 1982 ayat 106-107 berkaitan dengan kepemimpinan dan hubungan dengan kelompok. Setelah melakukan analisis yang luas dan mendalam, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan dalam produk interaksi, bukan status atau kedudukan. Lalu, kepemimpinan tidak menghasilkan sesuatu atau kedudukan, tetapi lebih daripada bagaimana seseorang berperilaku dalam organisasi. Kemudian, kepemimpinan melindungi norma kelompok yang penting. Kemudian, kepemimpinan secara wewenang diberikan kepada beberapa orang yang dipersepsikan oleh orang lain sebagai orang yang lebih baik untuk melaksanakan peran kepemimpinan tertentu dalam sebuah kelompok. Kemudian komponen-komponen
kepemimpinan. Dari Bailey et al. 1997 menyeratkan bahwa ada kepemimpinan formal yang menempatkan seorang diangkat dalam kedudukan kewenangan formal, sedangkan kepemimpinan informal digunakan oleh seseorang yang berpengaruh sebab memiliki keterampilan atau sumber daya memenuhi kebutuhan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa proses kepemimpinan mengandung 5 komponen. Oke, tapi di sini saya menuliskannya hanya 4. Yang pertama adalah pemimpin adalah orang yang mengarahkan pengikut, melahirkan kinerja atau aktivitas, dan pengikut adalah orang yang bekerja di bawah pengaruh pimpinan. Ya, ini sebenarnya termasuk dua, tapi saya tulis langsung saya jadikan satu di nomor 1 ini. Jadi yang selanjutnya, konteks adalah situasi formal atau non formal, sosial atau kerja, dinamis atau statis, darurat atau rutin, rumit atau sederhana, sesuai hubungan pimpinan dan pengikut. Yang ketiga, proses adalah tindakan kepemimpinan, perpaduan memimpin mengikuti, bimbingan menuju pencapaian tujuan, pertukaran, membangun hubungan. Yang keempat, hasil adalah yang muncul dari hubungan pemimpin, pengikut dan situasi, rasa hormat, kepuasan, kualitas produk. Kemudian yang terakhir adalah ulama dan kekuasaan. Sebagai agama yang memperhatikan setiap sisi kehidupan manusia, Islam tidak membiarkan umatnya berperilaku tanpa aturan yang jelas, sehingga dari awal Islam sudah memberikan panduan dan tuntutan berpolitik, yaitu seperti politik siasah, berasal dari sasa yasusu yang bermakna agama wadabboro. Secara literal, siasah erat kaitannya dengan kepemimpinan, perintah dan larangan seorang pemimpin terhadap rakyat, dan pengaturan terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan. Setidaknya ada 4 kata kunci yang menjadi perhatian Islam dalam urusan politik, yaitu pemimpin, rakyat, aturan, dan kemaslahatan. Yang kedua, ulama yang demikian mempunyai posisi penting dan strategis di tengah-tengah masyarakat. Mereka menjadi kaum yang berada di tengah masyarakat, namun lebih tinggi posisinya dibandingkan pemimpin. Yang ketiga, posisi penting tersebut dikarenakan nasihat, saran, dan masukan ulama akan selalu diperlukan oleh pemimpin. Bagaimana posisi dan peran ulama dalam berpolitik selalu menjadi perbincangan tanpa henti, baik di kalangan ulama sendiri maupun mereka yang terjun dalam arena politik. Seperti perbincangan-perbincangan lainnya, isu ini menghasilkan 2 kelompok. Mereka membolehkan ulama masuk dalam lingkungan politik praktis agar dapat memberi warna yang baik, dan kelompok yang berpendapat bahwa sebaiknya ulama tidak terjun langsung dalam politik,
sehingga netralitas mereka dapat terjaga. Masing-masing pendapat pastinya mempunyai alasan dan bukti yang menurut mereka dapat dijadikan sandaran seperti dari pendapat tersebut. Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai peran ulama dan politik, ada baiknya kita sepakat mengenai makna ulama dan batasan-batasannya secara ringkas. Kesepakatan tersebut menjadi penting, mengingat ulama bisa juga diartikan secara luas, yaitu orang Islam yang mempunyai ilmu. Jika makna ulama yang luas ini diterapkan, maka akan terdapat banyak golongan dan individu yang masuk dalam golongan ulama tersebut, termasuk ahli politik muslim dan birokrat muslim, guru dan dosen muslim, dokter muslim, dan lain sebagainya. Ulama yang menjadi landasan wacana dalam makalah ini ya, dalam presentasi kali ini. Karena mereka yang benar-benar mengikhlaskan niat untuk belajar ilmu agama Islam dan menyebarkannya di kalangan umat muslim tanpa rasa pamrih ke dunia yang diinginkannya. Dengan demikian, tidak semua orang bisa masuk golongan ulama. Pun tidaklah mudah seorang menganggap dirinya ulama atau dianggap sebagai ulama oleh orang lain. Ulama yang demikian mempunyai posisi penting dan strategis di tengah-tengah masyarakat. Mereka menjadi kaum yang berada di tengah masyarakat, namun lebih tinggi posisinya dibandingkan pemimpin. Posisi penting tersebut dikarenakan nasihat, saran, dan masukan ulama akan selalu diperlukan oleh pemimpin. Baik, jadi sekian presentasi dari saya. Yang terakhir saya akan langsung menyimpulkan dari presentasi dan makalah yang telah saya dan teman saya buat. Mengibaratkan politik masa modern bagaikan rumah yang kotor. Lalu, seorang harus memasuki rumah tersebut untuk membersihkannya. Adalah pengibaratan yang terlalu dangkal dan sangat sederhana. Politik bukanlah rumah saja, namun ia juga berpenghuni beberapa orang yang punya tugas dan wewenang masing-masing. Ada yang mengurus ruang tamu, ruang makan, ruang tengah, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang mengurus rumah tersebut dipilih oleh masyarakat yang ingin agar rumah tersebut terurus dan mensejahterakan. Masyarakat ingin agar rumah tersebut membawa kemanfaatan bagi mereka sehingga hidup mereka terjamin dan keadilan tercipta. Jika rumah dan pengurusnya itu tidak beres dan sebagian besar juga menjadi tikus berdasi, lalu bagaimana caranya membersihkan rumah tersebut? Apakah jika melihat fakta bahwa ternyata rumah tersebut tidak membawa kemanfaatan besar bagi masyarakat, bahkan tidak berfungsi untuk menjaga masyarakat? Menyikapi masalah tersebut, sebagian tertentu berpendapat bahwa memang ulama lah yang harus masuk rumah politik tersebut untuk memberi contoh konkret bagaimana berpolitik secara Islam, lalu mengubah para tikus berdasi menjadi manusia secara hakiki. Asumsi dari pendapat ini adalah apabila ulama hanya berfungsi sebagai poros penengah dalam kancah kontestasi politik, maka keadaan perpolitikan akan menjadi kering karena diisi oleh
kecenderungan mainstream politik yang sama tanpa ada pembeda. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Jika banyak kata yang salah, mohon dimaafkan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.